tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulinal Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa pentingnya, yang kita semua, setiap muslim dan muslimah, pasti ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam keutamaan kepada dirinya dunia dan akhirat. Tapi ternyata menjadi orang yang bertakwa ini bukan seperti membalikan telapak tangan, ikhwan. Menjadi orang yang bertakwa ini harus penuh dengan usaha yang maksimal, effort yang harus dia keluarkan, doa kepada Allah, bertawakal kepadanya, sehingga Allah Azza wa Jalla berikan takwa itu kepada kita. Karena bekal yang paling terbaik tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan bekal yang paling terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan jamin hidupnya dunia akhirat mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan. Dan orang-orang yang jauh dari kata-kata takwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla enggak jamin hidupnya bahagia dunia akhirat. Kemarin sudah kita selesaikan bulan Ramadan, sebulan full. Inti dari bulan Ramadan tersebut, hasilnya harusnya apa? La'allakum tattaqun, menjadikan kalian bertakwa kepada Allah. Ketika Allah berikan kepada diri kita satu bulan full, bulan training, bulan kita belajar, Allah berikan kemudahan kita untuk beramal saleh, Allah berikan kemudahan kita mendapatkan surga Allah. Allah belenggu para syaitan, Allah persulit langkah syaitan untuk menggoda Bani Adam, Allah buka pintu surga selebar-lebarnya, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Sebulan full Allah berikan kemudahan kita untuk bisa dapatkan surga. Tujuan intinya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti kalau kita boleh bahasakan,
Bulan Ramadan itu bulan mencas iman kita, agar ketika Ramadan sebulan full tersebut baterai kita full, baterai iman kita nih, siap setelahnya menjadi orang yang bertakwa setelah 11 bulan setelahnya harusnya. Maka coba lihat diri kita masing-masing. Ketika selesainya Ramadan, apakah diri kita ternyata masih tetap bersemangat untuk beramal saleh, atau ternyata hilang amal saleh itu? Setelah selesainya Ramadan, apakah diri kita masih menjauhi dosa dan maksiat, atau sebaliknya ternyata kembali kepada dosa dan maksiat? Karena harusnya inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda amal saleh seseorang itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan meneruskan amal saleh selanjutnya, dan selanjutnya. Berarti harusnya ketika orang-orang tersebut diterima amal ibadahnya ketika Ramadan, orang tersebut akan bertakwa kepada Allah dan melanjutkan amanah yang Allah berikan kepadanya dalam beribadah mentaati Allah Azza wa Jalla. Bukan sebaliknya. Contoh, ketika Ramadan kita dapat berpuasa 1 bulan full luar biasa tanpa berpikir macam-macam. Kenapa saya katakan berpikir macam-macam? Karena banyak diri kita ketika kita mau puasa sunnah biasa mikirnya apa? Nanti waduh ngantuk, wah nanti capek, nanti pingsan di tengah jalan, nanti, betul ya? Ramadan sebulan full kita dapat puasa nggak kenapa, betul? Sahih. Syaitan memberikan keraguan kepada diri kita yang ujung-ujungnya intinya supaya kita nggak beribadah kepada Allah. Subhanallah. Harusnya ketika selesai Ramadan, kemudian kita bertakwa kepada Allah, maka mutiara-mutiara Ramadan itu kita teruskan setelah Ramadan. Mutiara yang saya maksud adalah amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Itu kita teruskan, kita langgengkan, kita istiqomahkan. Contohnya satu ini puasa, betul ya? Ada berapa banyak puasa sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari puasa 6 hari di bulan Syawal, dari puasa Senin Kamis, dari puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, dari puasa 3 hari di setiap bulan, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi Ayyamul Bid sudah mencukupi itu kan gitu. Ada puasa Nabi Daud dan seterusnya. Tinggal kita pilih itu, subhanallah. Masa iya sih sebulan full kita puasa, setelahnya nggak ketemu puasa lagi kecuali 1 Ramadan lagi. Ini sama dengan orang yang belajar mobil, datang ke tempat training mobil, pilih mobil yang bagus, trainer yang paling terbaik, sebulan full belajar mobil, setelah itu nggak pernah bawa mobil lagi selamanya. Ada manfaatnya di belajar mobil? Enggak. Ketika Ramadan jam 2 malam kita bisa datang ke masjid untuk qiyamul lail, betul? Tapi ketika setelah Ramadan 1 rakaat witir sebelum tidur pun kita tidak lakukan. Betul, semangatnya mungkin beda ketika Ramadan dan setelah Ramadan, betul. Kita nggak saksikan itu, semangatnya beda, kesungguh-sungguhannya beda, hawanya beda, betul ya? Ketika Ramadan amal ketaatan luar biasa ketika Ramadan, semangat sungguh-sungguh, betul. Saya nggak langsung yang paling tinggi gitu, setengah jam sepertiga malam bangun, enggak, 1 rakaat witir sebelum tidur, betul ya? Masa kita tinggalkan juga sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu yang dawam, istiqamah, langgeng, walaupun itu sedikit. Rasul sebutkan loh, walaupun itu apa? Sedikit. Jadi jauh lebih baik ketika misal contoh tadi minimal sebelum tidur kita ambil wudu, sholat 1 rakaat witir, yang paling minimal benar-benar. Tapi itu tidak pernah kita tinggalkan seumur hidup kita. Ini jauh lebih baik daripada ketika Ramadan naik gunung, masya Allah iman kita, setelah itu apa? Turun nyungsap ke sumur. Bukan turun lagi itu, subhanallah ya. Ketika Ramadan setiap hari kita baca Quran, masya Allah, khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, luar biasa. Kok setelah Ramadan lupa taruh Al-Qurannya di mana? Wah, ini parah, betul ya? Masa setelah Ramadan 1 halaman, 1 lembar, atau 1 ayat lah 1 hari, masa nggak bisa baca sih? Mana madrasah Ramadannya yang harusnya menjadikan dia bertakwa pada Allah, kan gitu ya?
Mana sekolah dan training Ramadannya 1 bulan yang harusnya menjadikan setelahnya dia bertakwa kepada Allah. Karena selesai kita beribadah kepada Allah, tugas kita di atas muka bumi ini selesai, bukan 1 Syawal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah, jadilah engkau hamba Allah sampai datang keyakinan, yaitu sampai datang kematian kepadamu. Itu harusnya. Karena itu semua tidak lain tidak bukan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sedikit mungkin mukaddimah tentang Ramadan, karena nyambung tentang masalah takwa. Ramadan menjadikan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka coba lihat dari kita masing-masing, apakah setelah Ramadan kita masih tetap jadi orang bertakwa atau ternyata jauh dari itu? Karena banyak orang yang tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya di Ramadan saja. Banyak orang yang tidak nurut, tidak taat, tidak tunduk kepada Allah kecuali di Ramadan saja. Dan banyak orang yang ketika selesai Ramadan malah kembali ke jalan kedurhakaan, kembali ke jalan syaitan, kembali ke jalan maksiat dan dosa kepada Allah. Ini salah satu salah satu ciri orang-orang yang Ramadannya Allah tolak, kata para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa itu takwa ya ikhwan? Apa itu takwa? Para ulama menyebutkan at-taqwa terambil dari kata-kata masdarnya waqa atau wiqayah, bimakna hifdhu syai' amma yu'dhihi. Para ulama menyebutkan bahwa takwa itu kata dasarnya masdarnya waqa. Apa itu waqa? Menjaga sesuatu dari apa yang membahayakannya. Ini secara lughah, secara bahasa nih. Menjaga sesuatu dari apa yang membahayakannya. Atau bisa juga al-wiqayah, penjagaan atau perlindungan. Menjaga sesuatu dari apa yang membahayakannya secara bahasa. Atau bisa juga al-wiqayah, penjagaan atau perlindungan. Itu yang namanya apa? Takwa. Berarti ketika orang mengatakan kepada kita atau kita mengatakan kepada manusia, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, artinya berarti apa? Ij'al bainaka wa baina 'adzabillah wiqayah. Nah, ini artinya nih. Ketika ada orang mengatakan kepada kita atau kita mengatakan kepada orang, ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah. Kalau banyak ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Maknanya apa? Para ulama menyebutkan, jadikanlah antara dirimu dengan azab Allah sebuah pelindung. Ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah. Maknanya apa? Jadikanlah antara dirimu dengan azab Allah ada perlindungan, ada penjagaan. Itu makna dari apa? Ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah. Maksudnya apa? Jadikanlah antara dirimu dengan azab Allah itu ada perlindungannya, ada penjagaannya, enggak loss. Itu makna ittaqillah atau ittaqullah. Karena kata-kata taqwa dari kata-kata waqa atau wiqayah yang artinya perlindungan, penjagaan atau menjaga sesuatu dari yang bisa membahayakan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, nah, kalau kita bahas tentang makna takwa secara istilah, ikhwan, ada lebih dari 10 para ulama mendefinisikan. Bayangkan, luar biasa. Ada lebih dari 10. Allahu akbar. Makna takwa yang paling ma'ruf, paling terkenal yang kita ketahui apa? Apa maknanya? Ini sarapan belum insyaallah ini? Lemes benar kayaknya insyaallah ini. Makna takwa yang paling sering kita dengar apa? Nah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah. Betul. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi.
melaksanakan perintah-perintah Allah. Perintah Allah apapun kita laksanakan, dan menjauhi larangan Allah. Larangan Allah apapun kita jauhi sejauh-jauhnya. Betul. Itu salah satu makna takwa. Tapi ada beberapa makna takwa yang lain yang bisa kita ambil pelajaran yang sangat luar biasa. Salah satunya makna takwa yang disebutkan oleh ulama yang bernama Talq ibn Habib. Namanya siapa? Ta, lam, qaf, Talq. Nggak ada orang nama sekarang ini Talq, betul ya? Jarang banget ya. Talq bin Habib. Beliau mengatakan, Talq bin Habib mengatakan, apabila fitnah itu sedang tersebar, maka redamlah dengan takwa. Orang-orang bertanya, apa itu takwa wahai Imam Talq bin Habib? Apabila fitnah sedang tersebar di atas muka bumi ini nih, di dunia, maka redamlah itu semua dengan takwa kepada Allah. Maka kaum muslimin bertanya kepada Imam Talq bin Habib, ya Imam, ma makna taqwa? Kalau gitu apa makna taqwa? Nah, Ibnu Hajar menyebutkan makna taqwa yang disebutkan oleh Imam Talq bin Habib ini makna taqwa yang paling sempurna, paling menyeluruh. Apa itu? An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah, wa an tatruka bi ma'siyatillah ala nurin minallah takhafu iqab Allah. Itu maknanya. Paham kan? Oh, belum diartikan, insyaallah. Belum diartikan, sabar tenang. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, anta'amala bi ta'atillah. Engkau mengamalkan ketaatan, lihat, mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Nanti kita jelaskan satu persatu perkataan. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Tarju thawab Allah atau tarju rahmat Allah, sama aja. Dan engkau mengharapkan pahala atau rahmat Allah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharapkan pahala atau rahmat Allah. Lanjut. Wa an tatruka ma'siyat Allah. Lanjut nih. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Sebaliknya nih. Kalau tadi mengerjakan ketaatan, ini meninggalkan kemaksiatan, dosa. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, engkau meninggalkan perbuatan dosa, durhaka kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Di atas cahaya dari Allah, takhafu azab Allah, karena takut kepada azab Allah, tersiksa Allah. Ini hakikat takwa nih. Saya ulang, takwa itu apa? Yang dikatakan Imam Talq bin Habib, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, karena apa? Mengharapkan rahmat atau mengharapkan pahala dari Allah. Lanjutannya, engkau meninggalkan kemaksiatan, dosa, kedurhakaan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, karena engkau takut akan siksa atau azab Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan definisi takwa yang disebutkan oleh Imam Talq bin Habib ini definisi yang paling menyeluruh. Bisa dikatakan paling bagus. Karena dalam definisi ini terdapat 4 hal yang harus ada dalam takwa. Harus ada 4 hal ini nih. Yang pertama, amal soleh maksudnya. Yang pertama nih, harus ada jelas. Nggak mungkin orang yang bertakwa nggak beramal soleh, mustahil, nggak mungkin.
Nggak mungkin orang yang bertakwa tiba-tiba nggak sholat, nggak mungkin, mustahil. Nggak mungkin orang yang bertakwa tiba-tiba nggak puasa Ramadan, nggak mungkin, mustahil. Karena yang namanya takwa pasti apa? Beramal soleh, sudah pasti itu. Yang pertama amal. Konsekuensi yang pertama dari definisi Talaq Ibn Habib ini berarti takwa harus ada amal soleh, satu. Yang kedua ilmu. Yang kedua ilmu. Nggak mungkin orang yang bertakwa nggak berilmu tentang ilmu agamanya, nggak mungkin, mustahil. Orang yang bertakwa dia pasti berilmu tentang agamanya. Dia berilmu tentang tauhid, dia berilmu tentang syirik, dia berilmu tentang akidah yang benar, dia berilmu tentang tata cara sholat, dia berilmu tentang tata cara ibadah yang lain, dia berilmu tentang Al-Quran, As-Sunnah, kan gitu. Yang kedua ilmu pasti ala nurim minallah. Yang ketiga, konsekuensi yang ketiga dari definisi ini, orang yang bertakwa pasti ada iman. Imannya pasti bagus, imannya pasti baik. Subhanallah, ini ketiga. Yang keempat, orang yang bertakwa itu pasti ada keikhlasan, ikhlas. Nah, ini empat konsekuensi dari definisi takwa yang disebutkan Imam Talaq Ibn Habib. Amal saleh, ilmu yang bermanfaat jelas, iman, dan juga apa? Ikhlas. Sudah punya ini semua kita? Wah, jawab iya ntar ujub, betul ya, sombong. Jawab enggak, bingung juga, betul ya. Maka mudah-mudahan Ustaz, mudah-mudahan insyaallah. Empat nih, amal saleh, ilmu, iman, dan juga ikhlas. Ajib, luar biasa. Yang pertama amal saleh. Imam Talaq Ibn Habib mengatakan anta'amala bi ta'atillah. Ketika engkau takwa, engkau pasti akan mengerjakan ketaatan kepada Allah, beramal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Yang namanya amal perbuatan, pasti ada perbuatannya. Nggak mungkin orang bertakwa, saya katakan tadi, kemudian tidak melakukan amal saleh, mustahil, nggak mungkin. Karena takwa itu anta'amala bi ta'atillah. Ketika engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, engkau beramal di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama, menjelas pondasi takwa seorang, subhanallah. Barang siapa orang-orang yang meninggalkan amalan, orang itu pasti menyesal. Pasti menyesal. Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal perbuatan kalian. Lihat, amal, betul ya? Bukan cuma ilmu, amal. Kita nuntut ilmu tidak lain tidak bukan tujuan utamanya agar apa? Beramal. Kita belajar nih sifat wudu Nabi, sifat salat Nabi, sifat puasa Nabi, sifat haji Nabi, sifat umrah Nabi, akidah yang benar, tauhid. Tidak lain tidak bukan agar apa? Beramal. Agar wudu saya, salat saya, haji saya, umrah saya, puasa saya sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar akidah saya, tauhid saya sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Lihat, beramal. Yang namanya beramal untuk diri sendiri. Perhatikan, banyak orang ketukar nih. Kalau untuk orang lain namanya berdakwah atau mendakwahkan orang. Tapi untuk diri sendiri apa? Beramal. Anta'amala bi ta'atillah. Ketika engkau melakukan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itu takwa kepada Allah. Itu takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua ilmu. Jelas, orang ketika beramal saleh enggak mungkin tanpa ilmu. Kita mau sholat nih, mulainya dari apa? Kalau nggak berilmu gimana caranya? Betul ya? Oh, dari wudu dulu. Wudu gimana caranya? Harus berilmu juga, betul ya? Kemudian ketika mau sholat, mulainya dari apa? Takbiratul ihram, diselesaikan dengan salam dan seterusnya. Itu pasti dengan ilmu, nggak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Makanya Imam Bukhari menyebutkan satu bab khusus di dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Orang-orang yang melandasi perkataannya dan amalannya dengan ilmu pasti hasilnya beda dengan orang yang tidak melandasi dengan ilmu. Pasti beda hasilnya. Ilmu. Nah, ini yang menjadi ciri khas seorang muslim dan muslimah, ikhwan. Ketika dia beramal bukan ikut-ikutan, tapi harus ada apa? Ilmunya.
Ketika dia mengamalkan sesuatu, ini ada dalilnya nggak? Ini ada contohnya nggak? Ini ada ilmunya nggak? Benar nggak ini dari Nabi dan seterusnya? Bukan cuma ikut-ikutan, enggak, subhanallah. Subhanallah. Yang ketiga, iman. Yang ketiga apa? Iman. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan perkataan Talq ibn Habib, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah, ini sebagai isyarat kepada iman yang merupakan sumber amalan yang menjadi pendorongnya. Ala nurim minallah, ketika engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Ini di atas cahaya dari Allah, Ibn Qayyim menyebutkan di atas iman. Sebagian ulama lain mengatakan di atas basirah, di atas ilmu yang benar, di atas hidayah. Iman jelas, subhanallah. Allahu Akbar. Karena orang akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, pasti dasarnya iman, ya kawan. Pasti dasarnya iman. Yang ketiga, yang berapa? 4 adalah apa? Ikhlas. Mana ikhlas tuh? Tarju thawab Allah atau tarju rahmat Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu ikhlas. Berarti ketika seseorang, saya beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, supaya saya masuk surga, terhindar dari neraka, ini namanya ikhlas. Perhatikan nih, karena banyak orang yang salah nih. Saya beribadah bukan karena ingin mendapatkan surga, bukan karena saya takut neraka. Terus kenapa? Karena saya ingin mendapatkan rahmat Allah. Tayyib, kalau dapat rahmat Allah masuk mana? Kok muter-muter ngomongnya, betul ya? Dapat rahmat Allah pasti masuk surga ujung-ujungnya, betul ya? Pasti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa arti ihtisab? Mengharapkan pahala, betul? Nggak ada arti lain, pasti ini mengharapkan pahala. Pahala paling tinggi, paling besar yang kita semua pasti berharap akan itu. Apa itu? Surga, betul ya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya semuanya. Berarti seseorang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, mengharapkan surga Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Berarti yang namanya ikhlas bukan berarti tidak mengharapkan surga, salah besar. Bahkan sebaliknya, yang namanya ikhlas itu ketika seseorang mengharapkan surga Allah dan ingin terhindar dari neraka Allah, itu ikhlas. Dan itu kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan menurut standar Al-Quran Al-Karim. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Ali Imran ayat ke-185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, maka orang ini orang yang faz, beruntung, sukses, bahagia, berhasil. Standar kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan menurut Al-Quran Al-Karim 2. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam apa? Surga. Itu ikhlas. Berarti ketika setiap kita beramal soleh, maka harus masukkan dalam hati kita apa? Supaya saya masuk surga, supaya saya terhindar dari neraka. Itu keikhlasan. Dan itu takwa kepada Allah. Dan itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyak yang saya katakan tadi tersebar apa? Pemahaman yang kurang tepat, salah, keliru, subhanallah. Beribadah bukan untuk masuk surga, bukan takut neraka, tapi dapatkan rahmat Allah. Dapat rahmat Allah pasti masuk surga, kan gitu. Ini perkataan yang keliru kata para ulama. Nah, ini 4 hal yang harus ada ketika hakikat takwa. Begitu juga tadi selanjutannya, engkau meninggalkan segala maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Takhafu iqab Allah, dan engkau takut akan azab Allah. Engkau takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, itu pasti ada 4 hal ini. Amal saleh, ilmu, iman, dan juga apa? Ikhlas. Semoga dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan kita mendapatkan ketakwaan. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Setelah sekilas kita bahas tentang takwa, nah mungkin kita sebutkan definisi yang lain yang luar biasa banyaknya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita, tema kita tentang keutamaan apa? Takwa.
Apa saja keutamaan takwa yang Allah Azza wa Jalla akan berikan ketika orang tersebut bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ini luar biasa banyak nih kawan. Luar biasa banyak nih, Masya Allah. Yang pertama, keutamaan takwa yang pertama, takwa adalah jalan petunjuk. Takwa adalah jalan petunjuk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salah satu julukannya apa? Al-Faruq. Al-Faruq dari kata-kata furqan, pembeda. Subhanallah. Nah, beliau bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang samar dilihat manusia, tapi beliau bisa membedakannya. Allah berikan tersendiri kepada beliau. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan kepada kalian furqan, kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maksudnya apa di sini? Allah Azza wa Jalla akan berikan petunjuk kepada kita, mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan, dan Allah akan berikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti jalan kebenaran dan menjauh dari jalan kebatilan. Karena ada orang, ya ikhwan, hidayahnya cuma sampai mengetahui, tidak sampai mengamalkan. Dia tahu nih, ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, tapi hidayahnya sampai situ doang. Allah nggak lanjutkan dengan amal. Ketika dia tahu ini kebenaran, ternyata Allah nggak berikan kemudahan dia mengikuti kebenaran itu. Ketika dia tahu ini kebatilan, Allah nggak berikan kemudahan dia untuk menjauh dari kebatilan itu. Makanya ketika kita minta kepada Allah setiap hari 17 kali minimal dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Minta dua hal ini nih, minta dua hidayah ini nih. Hidayah apa ya? Yang pertama, hidayah agar Allah tunjukkan mana jalan kebenaran. Dan yang kedua, hidayah agar kita mengikuti kebenaran itu. Karena ada orang tahu jalan kebenaran, tapi enggak Allah berikan kemudahan untuk apa? Mengikuti jalan kebenaran. Salah satu tafsiran nih, disebutkan para ulama, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Bukan cuma Allah tunjuki ini jalan yang lurus nih, ini jalan ke surga nih, bukan cuma itu. Tapi Allah tunjuki dan Allah mudahkan kita mengikuti jalan kebenaran itu. Makanya lanjutannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka, ya Allah. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Orang-orang yang terlepas dari dua hal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang Kau sesatkan. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Mereka punya ilmu, tahu mereka, tapi mereka enggak mengamalkan. Betul? Siapa orang-orang yang Allah sesatkan? Nasara, kata para ulama. Kenapa Nasara disesatkan oleh Allah? Karena mereka banyak beramal, tapi nggak ada ilmunya sama sekali. Lihat dua nih. Maka tahulah kita siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka, ya Allah. Allah berikan dua nikmat, dua kekuatan. Syekhul Islam membahasakan dua kekuatan. Quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Allah berikan kepada diri kita petunjuk untuk berilmu. Ini jalan kebenaran,
Dan kemudian Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk kepada kita untuk mengamalkan jalan kebenaran itu, mengikuti jalan kebenaran itu. Dan dengan takwa Allah akan berikan itu, yaj'al lakum furqana. Allahu akbar. Sehingga ketika orang tersebut tahu nih, ini jalan kebenaran, Allah berikan kemudian untuk mengikuti jalan kebenaran, berarti ujungnya apa tuh? Ujungnya apa? Hah? Belum sarapan bener, subhanallah ya. Ketika Allah berikan kemudahan nih, ini jalan kebenaran. Kemudian Allah berikan kemudahan kita mengikuti jalan kebenaran, meniti jalan kebenaran sampai ujung. Ujungnya apa tuh? Surga pasti, betul ya? Yaj'al lakum furqana. Petunjuk, hidayah itu luar biasa ya ikhwan. Para ulama mengatakan apa? Manusia membutuhkan hidayah, petunjuk dari Allah lebih daripada makan dan minum. Kita makan minum sehari berapa kali? Oh, masa 3 kali, lebih kayaknya insyaallah. Makan pagi, makan duha, makan siang, makan sore, makan maghrib, makan malam, makan tahajud, makan witir, makan luar biasa, betul ya? Subhanallah. Manusia makan 3 kali, betul ya? Sama snack-snacknya 3-4 kali, 5 kali, betul ya? Tapi manusia membutuhkan hidayah Allah bi'adadil anfas, sebanyak hembusan nafasnya dia butuh hidayah Allah. Sebanyak hembusan nafasnya. Contoh, ketika dia bangun tidur, ada doa yang diajarkan Nabi SAW dan ada sunnah yang diajarkan Nabi. Kalau dia nggak berilmu, nggak Allah berikan hidayah, nggak Allah berikan petunjuk, gimana bisa mengamalkan itu? Betul ya? Baru melek mata nih, baru buka mata lah, betul ya? Ada doanya. Kemudian di antara sunnahnya adalah apa? Mengusap muka, memasukkan air ke hidung nantinya, betul ya? Ke khayshum, karena syaitan bermalam di khayshum tersebut. Baca beberapa ayat dalam kitab Allah. Ketika mau wudu ada ilmunya lagi. Ketika jalan ke masjid ada ilmunya lagi, ada petunjuknya. Manusia butuh hidayah Allah sebanyak hembusan nafasnya sampai dia tidur lagi. Allahu akbar. Kayak Nabi SAW, salah satu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW apa? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa, nyambung nih, betul ya? Ya Allah, berikanlah kepada diriku hidayah, kemudian apa? Ketakwaan, wal afaf wal ghina, dan kesucian jiwa, tidak melakukan sesuatu yang haram yang dilarang dalam agama, dan kekayaan hati. 4 nih. Insyaallah hafal kita doa ini, betul ya? Minta kepada Allah hidayah, kemudian takwa. Luar biasa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jamin mereka akan dapatkan ini, petunjuk, hidayah, furqan, sehingga dia bisa membedakan mana hak mana batil dan bisa mengikuti kebenaran al-haq dan bisa menjauhi kebatilan. Itu kenikmatan besar ya. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf tahu Nabi ini benar Nabi, betul, bukan nggak tahu loh. Tapi karena apa? Kesombongan mereka nggak mau ikut tuh. Mereka tahu Muhammad nggak mungkin salah ketika berbicara. Tapi karena turunnya dari apa? Quraisy, Bani Hashim, nggak mau beriman. Yahudi beriman nggak? Padahal mereka berilmu tentang Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Yahudi sudah ada di kota Madinah sebelum Nabinya datang ke Madinah, betul? 3 kabilah, Qainuqa, Quraidah, sama Bani Nadir. Sudah ada 3 kabilah karena mereka tahu bahwa Madinah ini akan keluar Nabi terakhir di sini. Tapi mereka nggak tahu keluar dari mana. Sebelum Nabi Muhammad SAW keluar dari Bani Israel semuanya. Ternyata yang terakhir dari Bani Ismail, dari apa? Dari bangsa Arab. Subhanallah. Mereka tidak mau beriman kecuali sedikit dari mereka. Berarti mereka berilmu enggak? Berilmu. Tapi beramal enggak? Enggak. Mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Mereka enggak mengamalkan itu. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan. Mereka berilmu dan mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Ini keistimewaan luar biasa nih, kawan. Nah, makanya jangan kaget nih, Pak Ustadz. Dia ngaji tuh, tapi kok begitu ya akhlaknya? Karena beda memang. Kotak berilmu dengan kotak beramal itu beda, 2 hal. Ada orang kotak berilmunya penuh, bahkan sampai luber, betul ya. Tapi kotak beramalnya sedikit. Karena nggak semua orang Allah berikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Kotak berdakwah beda lagi ntar tuh, betul ya. Subhanallah. Maka perhatikan baik-baik, kita nuntut ilmu agama Allah tidak lain tidak bukan tujuan intinya agar beramal saleh.
Dan masukkan itu dalam pikiran hati kita. Salah satu niat yang ikhlas ketika nuntut ilmu, agar saya dapat beramal, agar saya dapat beramal soleh, agar saya dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang saya ketahui. Itu benar. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, takwa adalah kunci ilmu. Allahu Akbar. Takwa adalah kunci ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Betul ya? Ayat tentang apa nih? Tentang hutang piutang. Untuk lihat ujungnya, jangan dari awal, lihat ujungnya. Di ujung ayat itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allahu Akbar. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kalian kepada Allah, Allah yang ajarkan ilmu kepada kalian. Allahu Akbar. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Karena itu ikhwan, ini bedanya ilmu agama dengan ilmu selain ilmu agama. Kalau antum mau belajar sesuatu masalah ilmu dunia, contoh desain, betul ya? Desain grafis atau mungkin apa? Masak, chef. Itu nggak butuh di dalamnya kebeningan hati, keikhlasan, betul lah. Meluruskan niat dulu supaya jadi chef yang baik, kan gitu ya? Nggak butuh di situ. Ingin jadi apa? Tadi tuh, desainer yang paling terbaik dari rumah atau desain grafis atau mungkin apa? Kontraktor rumah. Nggak butuh di situ keikhlasan, kebeningan hati, nggak butuh. Ketika kita ngelihat tadi, oh sini universitas paling terbaik nih, dosennya paling terbaik, kurikulum terbaik, masuk, punya harta di dalamnya, sungguh-sungguh dapat tuh. Tapi kalau ilmu agama nggak dibarengi dengan ketakwaan, nggak mungkin dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, garis bawahi kata-kata saya nih. Ilmu yang bermanfaat. Kalau dia tidak dibarengi keikhlasan, nggak dibarengi takwa pada Allah, nggak dibarengi kebersihan hati, nggak mungkin dapat ilmu yang bermanfaat. Allah mengatakan, wattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Subhanallah. Nah, kalau kita lihat bagaimana para ulama terdahulu ketika mereka nuntut ilmu, Allahu Akbar, luar biasa, Masya Allah. Bagaimana kesungguhan mereka, semangat mereka, dan yang paling terpenting dari itu semua, bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah, sehingga Allah akan ajarkan ilmu-ilmu kepada mereka, ilmu-ilmu yang luar biasa, yang sampai sekarang kita bingung. Sampai sekarang harusnya ikhwan, harusnya orang sekarang lebih pintar sampai daripada orang dulu, betul ya? Tinggal klik sesuatu keluar dari A sampai Z, betul ya? Belum ada AI sekarang, AI. Klik sesuatu luar. Orang zaman dulu ingin cari satu hadis saja berjalan 1 bulan, betul ya? Tapi mana yang lebih banyak ilmu dan lebih berkah ilmunya? Yang terdahulu jelas, betul ya? Subhanallah. Dari mana? Salah satu jawabannya ini. Sidqun niyah wa ikhlas wa taqwa. Jujurnya niat mereka, keikhlasan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah. Allah yang ajarkan kemudian ilmu kepada mereka. Maka coba lihat dari kita masing-masing nih, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita nuntut ilmu, kok nggak bertambah iman kita? Kok nggak bertambah rasa takut kita kepada Allah? Kok malah kemudian tambah berani melanggar larangan Allah? Jangan-jangan bukan ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan, ya kawan. Jangan-jangan bukan ilmu yang bermanfaat. Karena harusnya ilmu yang bermanfaat itu melahirkan amal soleh, melahirkan rasa takut kepada Allah, melahirkan akhlak yang mulia, melahirkan mencintai akhirat dan mengecilkan dunia dan seterusnya. Bisa jadi ternyata ketakwaan kita masih jauh, sehingga Allah belum berikan ilmu yang bermanfaat itu kepada kita. Allahu Akbar. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka perhatikan baik-baik nih. Kita yang mungkin punya anak kan gitu ya. Jangan hanya kemudian mengepus anak tersebut, nah hafalannya harus segini, hafalannya.
Kalau hafalannya banyak kemudian jadi orang yang nggak bertakwa, buat apa? Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh hafal Quran, ya, salah. Perhatikan baik-baik. Salah satu yang menjadikan hatinya lembut, takwa, Al-Quran jelas. Tapi banyak orang tua yang mempush anaknya pada sesuatu yang bukan sesuatu yang terpenting gitu maksudnya. Hafalannya luar biasa, tapi takwanya, akhlaknya ternyata buruk. Ini salah nih. Perhatikan baik-baik. Karena harusnya kalau Al-Qurannya baik, menghasilkan apa? Ini yang benar nih, menghasilkan takwa, menghasilkan amal saleh, menghasilkan akhlak yang mulia, kan gitu. Ketika anaknya misal juz 30, alhamdulillah khatam, hafal. Nah, ingat, semakin bertambah ilmumu, harusnya semakin bertambah baik akhlakmu. Semakin takut engkau kepada Allah, semakin takwa kepada Allah. Ntar tuh anak nanya, takwa apa Pak? Nah, jelasin, betul ya. Ini pentingnya orang tua yang berilmu juga. Kalau enggak nyambung tuh, betul ya. Ditanya sama anaknya bingung, tanya ustadz lah. Ya gimana ini, subhanallah. Subhanallah, berarti kan nih. Jadi bukan hanya kemudian masalah kuantitas, tapi kualitasnya harusnya. Nanti ingat baik-baik, subhanallah. Saya sering katakan subhanallah kepada santri dari saya di Ma'had, ketika antum semua ini lagi ujian, ini ujian cuma kertas nilai, nggak ada artinya sama sekali dalam pandangan Allah. Buat apa nilai antum 100 benar semua, tapi kemudian didapatkan dari sesuatu yang haram, nyontek misal, nggak ada manfaatnya itu berarti, nggak ada manfaatnya. Berarti dalam diri antum tidak ada rasa takut kepada Allah dan tidak ada rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza. Orang yang bertakwa pasti merasa diawasi oleh Allah. Ana tidak mengawasi antum, Allah yang mengawasi antum. Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu maka dari golongan kami, kata Nabi. Nggak ada tuh santri yang beri nyontek. Tanamkan itu maksudnya gitu. Tanamkan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha melihat kita, mengawasi hidup kita dan seterusnya. Itu yang akan menjadikan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ada pembahasan tersendiri tentang masalah ilmu yang bermanfaat, subhanallah. Yang ketiga, takwa adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Allahu Akbar. Takwa adalah cahaya yang menerangi jalan. Ajib. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 28. Surat Al-Hadid ayat ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan rahmat kepada kalian dua bagian dan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan itu kalian dapat berjalan serta mengampuni kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa nih surat Al-Hadid ayat 28. Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan rahmat kepada kita semua. Allah akan berikan dua cahaya. Allah akan berikan cahaya kepada kehidupan kita. Ikhwan, kita masuk ke rumah. Tiba-tiba mati lampu. Kita hafal nih, masuk ke rumah, ini ruang tamu saya, ini kamar saya, ini kamar anak, ini ada tangga, ini kamar mandi, ini belakang. Tapi kalau gelap gulita gimana jalannya? Meraba, betul ya? Saya jadi terbentur, jatuh, terpeleset. Padahal hafal loh, betul ya? Jalan kita di atas muka bumi ini, ikhwan, kalau nggak ada Al-Quran dan As-Sunnah, kalau nggak ada ketakwaan kepada Allah, pasti gelap. Pasti gelap. Orang berjalan di jalan yang gelap luar biasa itu. Bisa membahayakan dirinya tuh. Bisa memadaratkan dirinya, bisa jatuh, bisa terbentur, bisa memberikan kebahaya luar biasa kepada dirinya. Takwa itu menerangi jalan kita tuh. Jalan di dunia, jalan kita ketika masuk ke kubur,
dan jalan kita nanti di hari akhirat. Itu takwa kepada Allah. Allahu akbar. Sehingga dengan takwa tersebut kita akan tahu, saya katakan tadi itu, ini yang benar, ini yang salah. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini selain jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan takwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah. Luar biasa. Allahu akbar. Maka yakinlah, apapun yang Allah azza wa jalla berikan kepada diri kita ketika kita bertakwa kepada Allah, itu mudah semua ketika kita bertakwa kepada Allah. Berarti ketika Allah belum memberikan cahaya kehidupan kepada diri kita untuk meniti kebenaran, coba lihat ketakwaan kita kepada Allah, introspeksi diri kita masing-masing. Yang keempat, dengan takwa amal akan diterima. Dengan takwa amal akan diterima. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27. Surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menggunakan kata-kata innama di dalam ayat ini. Kalau kita temukan dalam Al-Quran atau dalam hadis ada kata-kata innama atau annama, itu namanya dalam bahasa Arab uslubul hasr awil ikhtisas, gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau untuk menyempitkan sesuatu. Karena itu artinya harus memakai kata-kata hanya atau hanyalah. Innama, sesungguhnya hanya, sesungguhnya hanyalah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang amal salehnya akan diterima oleh Allah. Berarti cuma orang yang bertakwa yang amal salehnya akan apa? Diterima oleh Allah. Pantas para ulama mengatakan, seandainya satu sujudku, satu salatku diterima, pada saat itu aku berharap kematian. Kenapa? Karena ketika satu sujud tersebut diterima oleh Allah, berarti Allah sudah golongkan dia termasuk orang-orang yang apa? Bertakwa. Tempat kembalinya orang bertakwa di mana? Surga. Lihat bagaimana pemahaman ulama, luar biasa ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang amal saleh akan diterima oleh Allah. Hanya orang bertakwa. Kemarin kita Ramadan nih, puasa, sholat malam, baca Quran, sedekah dan seterusnya amal-amal saleh. Kita nggak tahu secara pasti apakah amal saleh tersebut diterima atau ditolak oleh Allah, kan gitu. Tapi kita diwajibkan untuk berharap. Berharap dan juga takut. Ar-raja wal khauf, kan gitu. Tapi kita nggak tahu secara pasti itu. Walaupun ada tanda-tandanya disebutkan para ulama, orang-orang yang amal salehnya diterima oleh Allah, betul. Tapi secara pasti itu hak Allah tabaraka wa taala. Kita nggak tahu. Dan ternyata subhanallah, Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang memikirkan apakah amal solehnya diterima atau ditolak, itu lebih besar pikiran kita daripada beramal soleh itu sendiri. Maksudnya apa? Jadilah kalian orang-orang yang memikirkan tentang penerimaan amal soleh, kualitas, itu lebih kalian pikirkan daripada beramal soleh itu sendiri, kuantitas. Karena orang yang beramal soleh itu banyak, tapi yang diterima oleh Allah azza wa jalla enggak semua. Betul ya? Allah sebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa yang amal salehnya akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Hanya. Maka sudah sepantasnya kita berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah jadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah. Karena fadilah yang luar biasa yang Allah azza wa jalla akan berikan banyaknya ketika kita bertakwa kepada Allah. Salah satunya ini, amal saleh seseorang akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Yang ke berapa? 5. Yang kelima, takwa adalah tanda kemuliaan. Ini kelima, keenam sampai maghrib itu sini sampai jam nih.
Ini jam 11 ya. Masih lama Masya Allah. Tenang. Saya terus ngomong kayak enakan rasanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hafal kita ayat ini insyaallah. Ma'ruf. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. At-taqwa unwanul karamah. Taqwa adalah tanda kemuliaan. Al-Hujurat ayat 13. Apa bunyinya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang apa? Bertakwa di antara kalian. Allah tidak sebutkan orang yang paling mulia adalah orang yang paling nasabnya mulia, paling tinggi. Enggak. Allah enggak sebutkan orang yang paling mulia orang yang harta kekayaannya paling besar, paling tinggi harta kekayaannya. Enggak. Allah enggak sebutkan orang yang paling mulia orang yang jabatannya paling tinggi. Enggak. Allah enggak sebutkan orang yang paling mulia orang yang fisiknya paling kuat. Tidak. Allah enggak sebutkan orang yang paling mulia orang yang paras wajahnya paling ganteng, paling cantik. Tidak sama sekali. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa di antara kalian. Gak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, ajam, kata Nabi SAW, kecuali apa? Illa bittaqwa. Kecuali dengan takwa pada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau main nasab, contoh Abu Jahal, Abu Lahab, kurang apa mulia nasabnya itu? Betul ya? Quraisy luar biasa. Pemegang Mekah. Kekayaannya sudah jangan tanya. Abu Lahab, Abu Jahal itu. Ketampanannya luar biasa. Abu Lahab, kenapa dipanggil Abu Lahab? Lahab. Al-Lahab. Lahab itu apa? Api yang bergejolak, betul ya? Lahab itu Abu Lahab, kenapa dipanggil Abu Lahab? Karena wajahnya merah. Seperti api yang bergejolak. Maksudnya apa? Tampan. Itu Abu Lahab tuh. Nama aslinya siapa? Sirahnya merah semua nih, subhanallah. Nama aslinya siapa? Kenapa Allah tidak menulis dalam Al-Quran nama aslinya Abu Lahab, tapi nama kunyahnya, nama terkenalnya? Nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Karena nama Abu Lahab ini nama kesyirikan, hambanya Uzza, hambanya berhala Uzza. Allah nggak ingin dalam Al-Quran ada suatu kesyirikan, makanya Allah pakai gelarnya atau kunyahnya Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal begitu juga. Abu Jahal itu bukan Abu Jahal namanya, aslinya orang Quraisy memanggilnya siapa? Abul Hakam, bapak yang sangat bijaksana. Kenapa? Semua permasalahan Quraisy datang ke Abu Jahal, selesai. Nama aslinya siapa? Tambah merah di sirahnya, Masya Allah. Amr ibn Hisham. Nah, itu dua-duanya luar biasa nih, Abu Jahal, Abu Lahab ini. Kemuliaan nasabnya luar biasa tinggi, kekayaan luar biasa, ketampanan sudah jangan tanya. Raja Mekah, betul ya, diagungkan, dimuliakan di Mekah, tapi mati dalam keadaan kufur. Bilal mantan budak, betul ya? Mantan budak kita tahu bersama, kulitnya hitam, tapi terompahnya sudah terdengar di surga Allah Azza wa Jalla. Dari apa? Dari takwanya. Bukan dari nasabnya, bukan dari kekayaannya, bukan dari ketampanannya, bukan dari kekuatan fisiknya, tidak, takwanya ya kawan. Itu yang Allah Azza wa Jalla lihat. Maka jangan pernah sombongkan diri kita. Jangan pernah ujub, banggakan diri kita hanya satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak orang ketika Allah berikan kelebihan kepadanya, ternyata kelebihan itu jadi ujian, musibah itu kepadanya. Allah berikan kecerdasan, misal akal luar biasa, wah pintar luar biasa. Akhirnya apa? Ternyata dari akal yang pintar tersebut Allah berikan ujian, musibah kepada orang itu tuh. Sehingga melihat orang di selain dirinya, di bawah dia tuh. Hati-hati nih kawan. Allah berikan harta nih, wah luar biasa, harta kekayaannya berlimpah, sehingga dia melihat orang di bawahnya apa? Nggak ada apa-apanya. Allah berikan pangkat jabatan tinggi, melihat orang di bawahnya apa? Allah berikan ilmu. Hati-hati nih. Jangan antum anggap kemudian ketika kita dapat ilmu sudah nggak mungkin saya ujub. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Subhanallah, satu orang kuliah di Madinah, masya Allah, hafizahullah taala, masih kuliah sampai sekarang.
beliau memberikan faedah kepada kita, kakak kelas kita. Dulu kata dia ketika saya pertama ke Madinah, saya menghafal mutun, tahu mutun talibul ilm, matan-matan penuntut ilmu itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Itu satu semester beliau bisa menghafalkan berapa jilid mutun. Allah berikan kecerdasan luar biasa dari hafalannya. Tapi kata dia apa? Setelah itu saya melihat orang selain saya itu di bawah saya. Coba antum lihat ya kayak. Kalau antum berhenti sampai sini musibah nih. Makanya orang yang nuntut ilmu, fase pertama itu biasanya apa? Sombong, hati-hati. Ujub. Jangan berhenti sampai situ. Lanjut nuntut ilmunya, betul ya? Lanjut menjadikan dia tawadhu. Nah, lanjut menjadikan dirinya apa? Kok saya bodoh banget ya? Ternyata ilmu agama Allah ini luar biasa luas dan ilmu yang saya ketahui hanya sedikit. Nah, itu paling the best tuh. Menganggap dirinya bodoh, jahil. Istimewa tuh. Kalau berarti cuma sampai pertama, naudzubillah tuh. Jadinya apa? Ujub, kiber. Luar biasa. Dan jelas itu bukan ilmu yang bermanfaat. Hati-hati nih. Nah, takwa kepada Allah Azza wa Jalla itu harusnya menghasilkan kemuliaan bagi diri kita. Dan kemuliaan itu jelas di mata Allah, dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berikan kelebihan kepada kita, alhamdulillah bersyukur akan kelebihan itu. Sehingga kelebihan tersebut tetap ada bagi diri kita, bahkan Allah tambahkan dengan kelebihan yang lain kalau kita bersyukur. Kan gitu. Tapi kalau ternyata kita kufur kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat tersebut, atau bahkan naudzubillah bangga akan dirinya, ujub, meremehkan orang, kiber, wah, Allah Azza wa Jalla dengan mudah akan hilangkan itu semua. Qarun, bayangkan Qarun, nggak ada insya Allah orang terkaya di dunia sekarang, nggak ada apa-apanya dengan hartanya Qarun tuh. Ada apa-apa? Kunci gudangnya Qarun diangkat oleh orang yang kuat lagi, besar, perkasa. Itu baru kunci gudangnya, belum dalam gudangnya. Kalau bahasa orang sekarang, wah hartanya sih 7 turunan nggak habis. Sebentar habis tuh Allah Azza wa Jalla ratakan. Betul ya? Allah tenggelamkan seluruh hartanya, keluarganya, Qarunnya. Yatajaljal ila yaumil qiyamah, kata Nabi. Terus menggulung dan meronta sampai hari kiamat terjadi. Qarun. Firaun dengan kerajaannya, kekuasaannya luar biasa. Malikum Misr. Penguasa Mesir berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Naudzubillah. Allah tenggelamkan dengan mudah ke Laut Merah tuh. Perhatikan ikhwan, jangan jadikan kelebihan yang Allah berikan kepada kita malah ternyata itu ujian musibah besar kepada kita. Jangan. Jadikan kelebihan itu untuk bisa mendapatkan surga Allah, untuk bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Itu yang benar. Itu baru mulia. Bukan malah membelit diri kita ke neraka Allah, naudzubillah. Hati-hati. Dan saya lihat banyak luar biasa. Dan banyak orang yang enggak sadar. Banyak orang yang tidak menyadarinya. Allahu akbar. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6. Takwa akan mendatangkan kemudahan. Takwa akan mendatangkan kemudahan, rizki, dan pahala yang besar. Ma'ruf insyaallah nih. Terkenal ayat ini. Takwa akan mendatangkan kemudahan, itu kemudahan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita, rizki, dan juga pahala yang besar. Surat apa nih? At-Talaq, betul, ayat kedua dan ketiga. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu yaj'al lahu apa? Jadi banyak ketukar, yaj'al lahu min amri yusra, masyaallah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaj'al lahu makhraja, Allah Azza wa Jalla akan jadikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu akbar. Allahu akbar. Perhatikan ikhwani.
Bagi orang yang menginginkan kemudahan dari setiap ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepadanya. Bagi orang yang menginginkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Bagi orang yang menginginkan luasnya rizki bagi kesulitan rizkinya. Bagi orang yang menginginkan keberkahan dalam hidupnya. Dan bagi orang yang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Taqwa, jawabannya jelas. Taqwa. Perhatikan baik-baik nih, subhanallah. Setiap dari kita pasti Allah berikan ujian masing-masing, beda-beda, betul ya? Ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan saudaranya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan temannya, ada yang diuji dengan saudaranya kaum muslimin, apapun itu. Ada yang diuji tadi saya katakan dengan kecerdasannya, hartanya, apapun itu. Allah berikan ujian, baik itu ujian yang khair atau syar, ujian kebaikan atau ujian keburukan, kan gitu. Dan jawaban dari ujian tersebut tidak lain tidak bukan adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Ayatnya enggak mungkin salah ya, kawan. Ayatnya enggak mungkin salah. Sehingga ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita berusaha untuk bertakwa, kok belum kunjung datang nih jawaban Allah Azza wa Jalla dari ujian kita nih. Berarti takwa kita masih kurang, tambah lagi. Ayatnya nggak mungkin salah. Bisa jadi Allah ingin melihat bagaimana rintihan kita dalam doa kita. Bisa jadi Allah ingin melihat bagaimana tingkat ketergantungan hati kita kepada Allah. Husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Bukan sebaliknya, ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, kenapa ya Allah kasih ini sama saya? Kenapa nggak dia tuh? Saya udah sholat, saya udah ini, dia nggak pernah sholat tuh. Ya dia nawar lagi, subhanallah. Jangan, subhanallah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini kecuali kalian dalam keadaan husnul dhan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka. Ada perkataan ulama yang sangat luar biasa. Bisa jadi ada seorang yang saleh. Dia berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi Allah belum kunjung kabulkan doanya. Bisa jadi apa? Bisa jadi Allah senang mendengar rintihan suaranya dalam doanya. Dan bisa jadi sebaliknya, kata beliau, kata orang saleh ini. Bisa jadi ada orang yang berbuat maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, doa minta sama Allah, Allah kasih. Doa minta sama Allah, Allah kasih. Kenapa? Allah benci mendengar suara rintihan doanya. Na'udzubillah min dzalik. Maksud di sini apa? Husnudzanlah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah anak. Ketika umur 80 lebih baru dikasih anak. Betul. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dan beliau mengatakan apa? Walam akum bidu'aika syaqiyya. Dan aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu ya Allah. Padahal minta anak baru dikabulkan apa? Puluhan tahun baru Allah kasih anak. Lihat bagaimana husnudzannya para nabi kepada Allah. Kita baru 1 tahun nih minta nih, 1 tahun nih. Kok nggak dikabul-kabulin ya Allah nih? Harus 1 tahun. Manusia tergesa-gesa, terburu-buru, betul ya? Sehingga ketika orang seperti ini ujung-ujungnya apa? Isti'jal fid du'a. Dia terburu-buru dalam doa. Maksudnya apa? Dia terburu-buru dalam mengharapkan ijabahnya doa, ujung-ujungnya dia meninggalkan doa. Sudahlah, enggak dikabul-kabulin. Dia meninggalkan doa, meninggalkan ibadah kepada Allah yang afdal, luar biasa tuh. Perhatikan nih. Allah pasti berikan ujian kepada kita beda-beda pasti, ikhwan. Jadi jangan antum anggap nih ketika orang rumahnya bagus banget ya, mobilnya keren banget ya, kita tidak tahu nikmat apa yang Allah cabut dari diri mereka. Betul ya? Coba ngelihat orang sudah, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jalani hidup kita dengan takwa pada Allah, selesai. Kan itu. Nah, banyak orang ngelihat hanya dari luarnya saja itu, orang enak ya, enak zen ya, luar biasa ya. Kita tidak tahu kenikmatan apa yang Allah cabut dari diri mereka. Betul ya? Ada satu orang, subhanallah, teman saya cerita, ketika dia lagi jalan sama bosnya di mobil luar biasa bagusnya. Tiba-tiba bosnya berhenti. Ada apa bos? Anda turun, tanya sama tadi itu. Saya ngelihat tadi tukang beca lagi tidur di dalam becanya dengan nikmat, padahal siang hari panas luar biasa. Hah? Maksudnya apa bos? Tanya sama dia jual nggak tidur kayak gitu? Saya mau beli. Bener ini? Hah, jual mau beli tidur? Gimana caranya kata dia?
Kenapa emang bos? Saya di rumah megah luar biasa bagus, kamar AC nikmat, spring brebet atau spring brebet. Tempat tidur bagus, nggak bisa kayak gitu tuh. Ini nggak pakai AC, tidur dalam becanya panas luar, betul ya? Bisa tidur dengan nikmat kayak gitu tuh. Coba bayangkan, satu nikmat Allah cabut, betul ya? Satu nikmat Allah cabut. Ada orang lain luar biasa kaya raya, hartanya berlimpah, masya Allah, tapi nggak boleh makan kecuali bubur yang disaring, bukan bubur nih, bubur yang disaring. Ini bener nih. Teman saya cerita luar biasa. Ini masya Allah, Ustaz, hartanya luar biasa berlimpah, tapi Allah berikan ujian tersendiri. Apa ujian? Dia bilang, dia punya penyakit, sakit apa, subhanallah, nggak boleh makan apapun kecuali bubur yang disaring. Coba bayangkan, bubur, bukan cuma bubur nih, bubur disaring. La ilaha illallah. Dan itu bertahun-tahun kayak gitu. Kita wah makan apa aja bisa tuh, wah luar biasa, kolesterol naik, betul ya? Semurat kaki nggak bisa jalan tiba-tiba, subhanallahilazim. Kita tidak tahu kenikmatan apa yang Allah cabut dari manusia. Setiap kita pasti punya ujian masing-masing, kan gitu. Jalannya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata seorang ulama? Subhanallah, saya lupa nama ulama tersebut. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainal ibad. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan seluruh makhluk. Hubungan dengan Allah dengan apa berarti? Takwa, betul ya? Maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan seluruh makhluk, siapapun itu. Bisa jadi kita lagi ada masalah sama pasangan hidup kita, suami istri, atau masalah sama ibu kita, orang tua kita, anak kita, mertua kita, teman kita, siapapun itu, makhluk. Bisa jadi bukan itu inti utamanya. Inti utamanya bisa jadi apa? Hubungan kita dengan Allah rusak. Maka perbaiki dengan hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan seluruh makhluk. Allahu Akbar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat, rizki jangan kita sempitkan cuma fulus. Tahu fulus? Warna apa fulus? Kalau orang bilang hijau, tapi sekarang merah ya, masya Allah, itu ya. Bil fulus kullu syai'in tembus, ma fi fulus kullu syai'in manfus. Ini bukan kaidah orang beriman ya. Naudzubillah min dzalik. Salah ini. Rizki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya berarti bukan hanya uang, bukan hanya harta berlimpah dunia, bukan. Bahkan bisa jadi uang yang di rekening kita bukan rezeki kita tuh. Betul ya? Bisa jadi uang yang di rekening kita, atau mungkin emas yang kita pelihara di safety box kita, bisa jadi bukan milik, bukan rezeki kita ketika kita belum menggunakannya, ketika kita belum memanfaatkannya. Bisa jadi itu rezeki ternyata orang lain. Betul ya? Subhanallah. Itu rezeki itu segala sesuatu yang Allah berikan kepada diri kita, pemanfaatannya apa itu. Masya Allah, lebih banyak aja pertanyaan insyaallah. Bisa selesai. Belum selesai insyaallah. Maka perhatikan baik-baik ini, subhanallah. Yang keberapa? Sekarang yang ke 7. Terakhirlah. Yang ke 7. Ini pertanyaan udah banyak, masya Allah. Tapi saya jawab yang saya bisa jawab dengan keterbatasan ilmu saya, insyaallah. Yang ke 7, takwa mendatangkan cinta dan pertolongan Allah. Allahu Akbar. Takwa mendatangkan cinta dan pertolongan Allah. Mahabbatullah wa nusratuhu lil muttaqin. Allah berfirman dalam 2 surat. Surat pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Al-Baqarah ayat 194. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 128.
Surat Al-Baqarah ayat 194, surat An-Nahl ayat 128. Al-Baqarah dulu. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya sebentar. Bala, benar, man aufa bi'ahdi wattaqa, barang siapa yang menunaikan janjinya itu kepada Allah, wattaqa, dan bertakwa pada Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini syahid bahasan kita di ujung ini. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar. Allah yang mencintai orang-orang yang bertakwa, ini istimewa nih. Surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla beserta atau bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwan, ada syair Arab yang berkata, kullu yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirruhu bidzaka. Semua mengaku kekasihnya Laila, padahal Laila pun gak kenal kepada dirinya. Ini diantara pepatah Arabnya. Semua mengaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Allah Azza wa Jalla cinta kepada kita atau tidak? Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhab. Perkara terpentingnya bukan mencintai, tapi perkara terpentingnya apakah dicintai. Orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya yakin semua muslim dan muslimah mengatakan itu, kecuali orang munafik, naudzubillah, kan gitu. Tapi perkara terpentingnya apakah dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Ada banyak hal dan banyak perkara yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada diri kita. Yang paling terbesar jelas ini, takwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, yakinlah Allah akan cinta kepadanya. Ya kawan, kita boleh nggak dapatkan rumah mewah, kita boleh nggak dapatkan mobil mewah, kita boleh nggak dapatkan rekening yang gendut, itulah. Boleh tuh nggak dapatkan itu semua. Tapi kita nggak boleh nggak dapatkan cinta Allah Azza wa Jalla, mahabbatullah. Nggak boleh tuh. Sengsara dunia akhirat ketika kita nggak dapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Dan ada pembahasan tersendiri tentang masalah mahabbatullah. Sengsara luar biasa dunia akhirat. Ketika kita tidak dapatkan cinta Allah, orang yang bertakwa pada Allah, Allah akan cinta kepadanya. Allah akan cinta kepada dirinya. Tapi ingat ya, bukan berarti orang yang dicintai Allah berarti nggak hidupnya tenang, nggak ada ujian. Enggak, salah. Sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepada kaum itu. Berarti ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan kasih apa? Ujian kepada kita. Oh kalau gitu Pak Ustadz saya gak usah takwa lah, nanti ujiannya berat. Salah ini, perhatikan. Yang Allah kasih kepada kita bukan cuma ujiannya, kunci jawabannya pun Allah berikan. Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling dicintai Allah, jelas manusia yang paling dicintai Allah yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Ujiannya dari sebelum lahir sudah diuji oleh Allah, betul ya? Sampai meninggal nggak lepas dari ujian dan cobaan. Sebelum lahir ayahnya meninggal, ketika ibunya mengandung dirinya, betul ya? Ketika lahir baru berapa tahun Allah takdirkan ibunya meninggal, pindah ke kakeknya, baru berapa lama kakeknya meninggal, pindah ke pamannya miskin, sehingga Nabi kita Muhammad SAW harus mengembala kambing milik orang Mekah di luar kota Mekah. Luar biasa. Kemudian apa? Dibelah dadanya, ketakutan yang luar biasa, dibelah dadanya oleh para malaikat, diasingkan dan seterusnya. Ketika menjadi nabi lebih luar biasa lagi, ujiannya 13 tahun, bayangkan, diintimidasi di kota Mekah, bahkan ingin dibunuh, luar biasa. Diboikot bertahun-tahun, nggak makan kecuali hanya di daunan kering. Pindah ke Madinah, selesai ujiannya?
Enggak. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Luar biasa tuh. Kalah di perang Uhud, melihat para sahabatnya meninggal puluhan di hadapannya. Berdarah-darah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelang-gelang besi beliau menancap di pipi beliau, gigi beliau patah, berdarah luar biasa. Ketika perang Ahzab, rasa takut yang sangat luar biasa. 10.000 orang mengepung kota Madinah, ingin membumi hanguskan kota Madinah. Bayangkan, disihir oleh orang Yahudi, betul ya? Diracun oleh orang Yahudi sampai meninggal, nggak lepas dari ujian dan cobaan. Pertanyaan, apakah Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang bahagia? Kok nggak ada jawaban nih? Apakah Nabi kita Muhammad SAW bukan termasuk orang yang bahagia hidupnya? Orang yang paling bahagia hidupnya dunia akhirat, ya ikhwan. Betul ya? Bukan cuma ujian yang Allah kasih, tapi apa? Kunci jawabannya pun Allah kasih. Karena beliau jelas orang yang paling bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Maka cinta Allah dan pertolongan Allah pasti akan selalu ada pada dirinya. Nah, makanya dalam ayat yang Nahl itu apa? Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang yang mengerjakan kebaikan. Kebersamaan Allah kepada orang bertakwa, tidak lain Allah memberikan hidayah kepada orang bertakwa tersebut. Allah menjaganya, melindunginya, memberikan taufik hidayah kepadanya. Itu kebersamaan Allah, ma'iyatullah al-khasah. Kebersamaan Allah yang sifatnya khusus kepada orang-orang yang saleh, bertakwa pada Allah. Maka yakinlah ketika kita bertakwa kepada Allah, maka dunia ini mudah bagi diri kita. Tapi kalau kita nggak bertakwa pada Allah, dunia dan akhirat pun akan suram berat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sedikit dari keutamaan takwa yang kita bisa bahas. Semoga dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Ada banyak pertanyaan, Masya Allah. Ini kalau dijadiin tesis bisa nih pertanyaan, Masya Allah ini. Kenapa masalah ghibah ini, subhanallah, nggak ada takwanya. Assalamualaikum Ustaz. Datang lagi, Masya Allah, tabarakallah, Allah barik. Udah semangat nuntut ilmu juga ditanya nih, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk ghibah jika sepasang suami istri sedang membicarakan hal buruk tentang orang lain? Terus apa nih? Tentang kelakuan anak, saudara ataupun tetangga. Iya, ghibah jelas. Terus apa, Masya Allah? Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka ketika sesuatu itu diceritakan kepada orang lain. Itu ghibah. Tapi benar Pak Ustaz? Iya, kalau benar namanya ghibah. Kalau bohong namanya fitnah. Mana yang kita pilih? Enggak, dua-duanya, betul ya. Karena banyak orang, iya tapi benar Bos, emang begitu. Iya, ghibah itu namanya. Kalau bohong fitnah kan gitu ya. Tapi ada ghibah yang memang dibolehkan. Ada sekitar 6 ghibah yang dibolehkan di dalam syariat. Jelas ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Ghibah yang dibolehkan ini karena darurat sesuai dengan kebutuhannya. Enggak boleh berlebihan. Contoh, salah satu ghibah yang dibolehkan mustafti, meminta fatwa. Meminta fatwa. Contoh, suami istri sedang bermasalah misal. Suaminya atau istrinya datang kepada seorang yang berilmu, tanya, "Afwan Ustaz, suami saya begini, istri saya begini dan seterusnya. Apakah ini sudah jatuh talak dan seterusnya?" Bisa jadi dia menghibah istrinya atau suaminya, betul ya? Tapi ingin mendapatkan apa? Fatwa, ingin mendapatkan hukum dari permasalahan itu. Tapi ini sesuai dengan kadarnya, perhatikan, nggak boleh berlebihan. Atau bisa juga apa? Muhadzir, memperingatkan orang tentang keburukan orang tersebut. Nabi SAW datang kepada beliau Fatimah binti Qais. "Ya Rasulullah, ada 2 orang datang kepada diriku melamarku," kata Fatimah. "Muawiyah dan Abu Jaham. Kepada siapa aku menikah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kata Rasulullah, "Adapun Muawiyah la ma'alaha, enggak punya harta. Abu Jaham tidak meletakkan tongkatnya dari punggungnya." Sebagian ulama mengatakan sering mukul istri. Sebagian ulama mengatakan sering safar. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggibah 2 sahabatnya, betul ya? Tapi untuk kemaslahatan siapa? Fatimah binti Qais, betul? Tapi sesuai dengan kadarnya. "Menikahlah engkau dengan Usamah," kata Rasulullah. Maka Fatimah mengatakan, Usama anak dari mantan budak kan gitu. Kulitnya kita tahu bersama kan. Tapi syahid bahasa kita, boleh kita muhadzir, memperingatkan orang tentang seseorang tersebut. Misal,
Ada seseorang nanya kepada kita, ente kenal fulan nggak? Kenapa? Fulan mau naik nikah sama saudara saya. Kalau kita tahu fulan ini buruk, wajib kita kasih tahu. Itu muhadzir. Ghibah betul, tapi itu ghibah yang apa? Dibolehkan. Ketika kita tahu nih satu orang yang berilmu, satu ustaz, satu ulama yang ternyata pemahamannya bahaya, pemahamannya khawarij misal, pemahamannya ternyata apa? Menyimpang dari jalan kebenaran. Wajib orang yang berilmu kasih tahu. Kalau enggak dia ditanya di hadapan Allah nanti itu. Kenapa dia enggak kasih tahu kepada umat? Kalau tadi satu orang saja Rasulullah SAW menghibah sahabatnya karena kemaslahatan satu orang, bagaimana umat? Betul ya? Itu muhadzir, contoh, memperingatkan orang. Atau bisa juga untuk apa? Memperbaiki orang tersebut ke jalan kebenaran. Contoh, keluarga sedang ngumpul bicarakan tentang si fulan. Kenapa? Ini si fulan bandel seterusnya, gimana caranya supaya kita apa? Rangkul dia, kasih teman yang baik, kasih lingkungan yang baik. Intinya niatnya bukan untuk apa? Bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk mencari apa? Islah. Untuk mencari kebaikan kepada orang tersebut. Itu boleh. Nah, ini tadi suami istri lagi membicarakan hal yang buruk tentang orang lain. Niatnya apa? Kalau cuma emang si fulan emang jadi ghibah, berarti enggak boleh kan gitu ya. Tapi untuk ibrah, untuk pelajaran tar yang lain, jangan sebutkan nama kan gitu. Kecuali memang ada jelas di situ, ada 6 hal, ada 6 ghibah yang disebutkan para ulama di antara Imam Nawawi yang dibolehkan. Tapi hukum asal ghibah jelas tidak dibolehkan. Atau orang lain juga yang terkenal dengan kefasikannya, mudhhira fisqan. Orang yang melakukan kefasikan secara terang-terangan, ini jelas. Dia berzina dan bangga di media sosial. Ini gimana ceritanya? Kan gitu. Dia melakukan keburukan, misal homoseksual, LGBT, tapi bangga. Ini jelas, nggak ada kehormatan kalau seperti ini memang. Dan ada beberapa hal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa harus seperti apa lagi selain kita sudah berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berusaha ikhlas sesuai kemampuan. Itu dia takwa. Itu dia takwa. Takwa harus seperti apa lagi? Enggak, seperti itu. Mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla semampunya jelas. Menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya, jangan pernah deketin. Dengan melakukan apa? Dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, jelas. Ini aja enggak mudah. Betul ya? Kalau dia sudah mungkin dia berasa saya sudah mengerjakan perintah Allah, Pak Ustaz. Saya sudah menjauhi larangan Allah, tapi ternyata Allah berikan belum. Sabar. Sabar itu diantara bentuk takwa. Betul ya? Sabar itu kan perintah Allah. Betul ya? Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai ajal menjemput baru selesai. Betul ya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala kesabaran itu tanpa batas, unlimited. Pahala kesabaran. Kenapa? Karena sabar itu pun tanpa batas. Sabar bukan berarti kemudian gak mencari solusi, tidak. Sabar bukan berarti kemudian tidak berusaha dengan kebaikan, enggak, salah. Tapi hatinya, lisannya dan amal perbuatannya tidak menunjukkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, panjang amat Masya Allah nih. Ustaz izin bertanya, suami saya biasa memberikan jumlah yang cukup besar untuk kebutuhan masing-masing kakak dan ibunya. Namun qadarullah suami saya di layoff dan gaji berkurang. Suami saya hanya bisa memenuhi sebagian kecil untuk kakaknya dan belum bisa memberikan ibunya. Sang ibu menjauh, bahkan kami hendak silaturahmi lebaran beliau menolak. Bagaimana sikap yang seharusnya kami lakukan? Suami saya menuntut ayahnya yang sudah bercerai untuk tetap bertanggung jawab pada kakaknya. Namun ayahnya tidak mau sehingga hubungan mereka tidak baik. Dan seterusnya. Ada kulihat. Ini yang saya katakan tadi. Setiap orang pasti mempunyai ujian masing-masing. Ini yang saya katakan tadi nih, betul ya? Setiap orang, setiap manusia dari kita itu mempunyai ujiannya masing-masing pasti.
Ada yang diuji dengan orang tuanya, contoh itu. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan temannya, apapun itu. Karena memang dunia ini darul bala, darul ibtila, tempatnya ujian di sini nih. Kalau nggak mau diuji maka jangan hidup di dunia. Betul. Hidup di dunia. Dunia tempatnya ujian memang, subhanallah. Sampai kapan itu? Sampai kita selesai di atas muka bumi ini meninggal. Ujiannya beda lagi nanti, ujian akhirat. Kan gitu ya? Jadi subhanallah, perhatikan baik-baik. Yang paling terpenting adalah bukan ujian yang Allah kasih kepada kita, tapi bagaimana sikap kita ketika Allah berikan ujian. Sabar, ridha akan takdir Allah, husnudzan, takwa kepada Allah, kembali kepada Allah dengan benar, atau sebaliknya. Itu yang paling terpenting. Karena ujian pasti semuanya dikasih ujian, beda-beda pasti. Dan subhanallah. Nah, tadi, gimana caranya? Bersabar. Sabar. Oh, sabar mulu. Ya sabar mau jawabannya sabar, subhanallah, mau apa lagi? Sabar itu menahan hati kita, menahan lisan kita, menahan perbuatan kita dari berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, kan gitu. Kemudian apa? Doa, angkat tangannya, bangun di tengah malam, sepertiga malam atau waktu-waktu istijabah, agar Allah berikan kelembutan kepada ibunya, agar Allah berikan kelembutan kepada ayahnya. Yang ketiga, tambah berbakti sama orang tuanya. Tambah berbakti. Jangan malah nggak baik sama orang tuanya, mengatakan harus tanggung jawab dan seterusnya. Kita hanya bisa menasihati orang, nggak bisa maksa orang. Nggak bisa maksa orang, kita hanya bisa nasihati, dakwahi, orang tersebut terima, alhamdulillah, nggak terima, tugas kita selesai. Kan gitu, subhanallah. Perhatikan baik-baik nih. Karena banyak orang berdakwah seakan-akan harus terima. Lo enggak, neraka nih, hati-hati. Enggak, bukan. Subhanallah, kita hanya bisa mengajak orang ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ada setelah itu angkat tangan kita ke atas langit, doa kepada Allah. Ketika di siang hari kita berdakwah dengan lisan kita kepada manusia, maka jangan lupa di malam hari kita berdakwah kepada Allah dengan doa kita kepada Allah, agar Allah berikan kelembutan kepada orang-orang yang kita dakwahi tersebut. Sabar. Tambah berbakti pada orang tua kita. Bertakwa pada Allah itu yang paling terpenting, karena Allah akan berikan jalan kuat dari setiap permasalahan hidup kita. Jadi rubah mindset kita nih. Rubah mindset kita. Ketika hal seperti ini ujian terus yang Allah berikan kepada kita nih. Salah satunya muhasabah. Bisa jadi ada dosa-dosa yang ternyata kita belum istighfar kepada Allah, yang dosa tersebut menjadikan Allah berikan ujian ini kepada kita, dan seterusnya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik bagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya, bagaimana cara mengajak keluarga setelah lebaran ini untuk istiqomah beribadah dan bertakwa untuk lebih baik lagi, terutama suami saya. Jazakallah khair. Ada di sini kali suaminya, masyaallah nih. Bagaimana untuk mengajak istiqomah beribadah bertakwa? Ini kajian 2 jam lagi nih, masyaallah nih, subhanallah. Panjang lebar nih. Ala kulli hal, secara singkat, yang pertama jelas apa? Ajak ke majelis ilmu. Coba ajak ke majelis ilmu. Semakin rajin kita datang ke majelis ilmu, insyaallah ta'ala semakin banyak kita mendapatkan hidayah. Dan beda ketika kita nonton mungkin YouTube dengan majelis ilmu, datang langsung itu pasti beda. Pasti beda. Nikmatnya beda, keberkahannya beda, dan seterusnya. Datang langsung sesering mungkin kita datang ke kajian ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Ini penting nih. Jadi bukan ada datang kajian rajin tapi nggak ada amalnya. Sama aja bohong nih. Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Mengamalkan bagi diri kita nih, mempraktekkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ini yang kedua. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah selalu berikan hidayah kepada kita dan kepada orang kita dakwahkan. Berdoa kepada Allah agar istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Doa kepada Allah. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku untuk selalu ketaatan kepadamu ya Allah, dan seterusnya. Kemudian juga diantaranya apa? Beli buku-buku, jangan buku tebal, buku kecil-kecil. Buku kecil kasih hadiah kepada diri mereka, atau kasih video pendek kepada mereka, kan gitu ya. Dan yang paling penting tidak bukan doa kepada Allah. Karena yang punya hati manusia bukan kita, bukan orang itu, Allah Azza wa Jalla. Sering-seringlah ketuk pintu langit agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya. Allah a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Bolehkah puasa qadha dibarengkan dengan puasa ayyamul bid? Enggak boleh. Kenapa? Satu wajib, satu sunnah. Jadi pendapat yang lebih rajih, wajib dan sunnah tidak bisa digabungkan. Sama seperti apa? Antum sudah salat zuhur, ya sudah masuk berarti qabliyah dan ba'diyah zuhur gitu? Enggak, betul ya? Maka pendapat yang rajih, puasa qadha itu hukumnya wajib, berbeda dengan puasa Syawal, puasa ayyamul bid, puasa Senin Kamis dan seterusnya. Maka itu niatnya jelas hanya qadha. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah orang yang baru meninggal harus membayar fidyah berupa beras? Hah? Dia ada utang puasa apa enggak maksudnya? Dan kalau membayar fidyah untuk menutupi puasa-puasa yang bolong saat masih hidup, benar begitu? Oh, enggak. Saya tahu nih, ada keyakinan di tengah masyarakat ketika satu orang meninggal, maka kemudian bagi-bagi beras keluarganya. Nah, ini enggak ada sunnahnya, kecuali memang orang tersebut memang ada hutang puasa yang memang belum bisa dia bayar. Misal dia sakit, ternyata sakitnya tidak kunjung sembuh, atau sulit diharapkan kesembuhan, atau dia sudah tua renta sulit kan gitu ya, maka dia harus bayar fidyah. Fidyahnya ternyata meninggal, maka yang seperti benar-benar dibayarkan. Tapi kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba bayarin beras dan seterusnya, ini nggak ada sunnahnya, kecuali bersedekah atas nama mayit tersebut. Ini yang cerita. Tapi jangan dikhususkan untuk apa? Beras saja, sedekah apapun itu. Ini lebih panjang lagi. Allahu Akbar, subhanallah. Tentang masalah waris mungkin bisa tanyakan kepada Ustadz yang lebih berilmu, contoh Ustadz Nizar mungkin ya. Ada yang berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah tidak menjamin kaya. Emang benar terus? Bagaimana menyikapi kata-kata ini, Ustaz? Apakah benar kata-kata itu ataukah gimana seharusnya? Yang jamin kaya bukan ijazah. Yang jamin kaya apa? Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling terpenting bukan kayanya. Bukan kaya, bukan terkenal, bukan ganteng, bukan cantik, bukan jabatan tinggi. Takwa apa enggak? Ijazah tidak menjamin takwa. Itu benar, betul. Karena banyak kaum muslimin zaman sekarang, kalau orang sudah kaya, jabatan tinggi, rumah bagus, mobil mewah, oh sudah jadi orang, masya Allah. Emang dulunya apa ini, dedemit tuh lah, subhanallah. Nah, sudah berhasil, sudah sukses gitu, betul ya? Kesuksesan diukur hanya dengan kacamata duniawi, kan itu. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, dia orang yang beruntung, sukses, bahagia, berhasil. Itu standar keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan menurut Al-Qur'an Al-Karim. Jadi makanya disebut tadi ijazah tidak menjamin kaya. Kalau ditanya benar ya benar. Karena masalah rezeki Allah yang berikan. Berapa banyak orang-orang yang nggak sekolah sama sekali rezekinya luar biasa. Dan berapa banyak orang-orang yang sekolahnya jauh lebih tinggi jadi anak buahnya, kan gitu ya? Itu rezeki yang Allah berikan, nggak mungkin ketukar satu dengan yang lain. Rezeki yang Allah berikan kepada manusia tidak akan pernah tertukar. Nggak mungkin akan tertukar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada dabah binatang melata, bayangkan ulat, ular, kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Bayangkan binatang melata yang tidak Allah kasih akal seperti manusia, Allah tidak kasih kekuatan fisik seperti manusia, Allah tidak kasih hati seperti manusia, Allah jamin rizkinya. Bagaimana manusia? Bagaimana kaum muslimin yang bertakwa menengadahkan tangannya ke atas langit minta kepada Allah rizki yang halal, yang berkah, berusaha dengan cara yang benar, yang halal? Bukankah Allah lebih pantas memberikan rizki kepadanya? Perhatikan baik-baik ini. Tapi banyak orang yang tidak sabar. Banyak orang yang tidak sabar sehingga dia tidak mengambil rezeki yang halal saja, tapi juga mengambil apa? Rezeki yang haram. Na'udzubillah. Itu akan mengurangi jatah yang halal kita tuh ya, kawan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana pendapat Ustaz tentang jodoh kita adalah cermin kita, cerminan diri kita? Karena seringnya ternyata dalam perjalanan hidup tidak sesuai. Kok bisa nggak sesuai nih?
Padahal kita sudah berdoa. Allah Azza wa Jalla mengatakan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Makanya para ulama mengatakan kalau kita ingin mendapatkan pasangan hidup yang saleh dan salehah, yang paling pertama perbaiki diri kita terlebih dahulu. Maka Allah akan hadirkan dalam kehidupan kita pasangan hidup yang setipe dengan kita. Nggak akan jauh beda insyaallah. Itu hukum asal. Tapi apakah ada orang yang keluar hukum asal? Ada, jelas. Salah satunya apa? Bisa jadi ujian bagi orang itu. Asiyah, wanita penghuni surga. Suaminya siapa? Fir'aun, manusia paling buruk ini, luar biasa, yang berani mengatakan saya Tuhan Maha Tinggi. Padahal istrinya dijamin apa? Surga. Bayangkan. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Hud, betul ya? Dan seterusnya. Itu seorang nabi bisa jadi ujian bagi mereka yang Allah ingin tingkatkan derajat mereka. Kan gitu. Tapi hukum asalnya laki-laki yang baik bagi perempuan yang baik. Laki-laki yang buruk bagi perempuan yang buruk. Itu hukum asal. Apakah ada yang keluar dari hukum asal? Jelas, pasti ada pengecualian. Bisa jadi ini ujian bagi mereka, atau bisa jadi Allah ingin berikan kebaikan bagi yang diuji tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Buat terakhir, masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada Ustaz, amin. Ustaz, saya seorang istri, ya saya seorang suami. Bagaimana cara saya mau mendengarkan suami saya meskipun itu benar pendapat pribadi beliau dan menurunkan ego kita sebagai istri? Ya tinggal dengerin aja, susah bener. Dengarkan suami, siap mas, siap bang, betul ya? Susah nggak bu? Hah? Wah masa enggak, insyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita telah salat 5 waktunya, salat wajib, wa shamat syahraha, telah puasa Ramadan, wa hasanat farjah, telah menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, wa ata'at zawjaha, taat nurut kepada suaminya. Perhatikan nih. Maka akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. 4. 1, 2, dan 3 itu bermuamalahnya seorang wanita kepada yang maha baik. Siapa itu? Allah. Salat, puasa, menjaga harga dirinya. Yang keempat, bermuamalah kepada makhluk yang kadang baik, kadang nggak baik. Siapa itu? Suami. Maka di sini yang keempat sering jatuh, betul ya? Sering jatuh nih, perhatikan baik-baik. Para wanita, para istri sering jatuh di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain menyebutkan, ketika aku melihat neraka, ternyata kebanyakan mereka adalah para wanita. Para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Bikufrihinna, kata Rasulullah. Karena kekufuran mereka. Apakah mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya? Tidak. Mereka enggak kufur kepada Allah dan Rasulnya. Walakin yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Akan tetapi mereka mengkufuri suaminya dan mengkufuri kebaikan suami yang diberikan kepadanya. Wanita yang buruk ini mengatakan ketika suaminya melakukan kebaikan banyak tapi mendapatkan satu mungkin sedikit dari keburukan suaminya. Maka wanita yang buruk ini mengatakan, ma ra'aitu khairan qat. Aku enggak pernah dapatkan kebaikan dari dirimu sama sekali. Bayangkan, gara-gara nila setitik rusak susu sebelang. Hancur semua tuh. Perhatikan nih, ini bukan wanita yang salehah nih. Karena bikufrihinna, perhatikan. Nah, makanya para wanita yang keempat nih banyak nih. Maka belajarlah untuk apa? Menurunkan ego, menurunkan suara. Khadijah radhiyallahu anha, Allah azza wa jalla jamin mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan dalam istana tersebut. Salah satu sebabnya kata para ulama, karena Khadijah lelah, capek luar biasa mengurus anaknya dan berkhidmat mengurus suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Khadijah ada berapa? Ada 6 yang dari Nabi, 2 yang selain dari Nabi, berarti 8. Bayangkan, ngurus 8 anak. Gampang enggak, Bu? Dia punya anak 8. Oh, 3 udah setiap hari teriak-teriak, Masya Allah. 8, betul ya? 8 anak. Mengurus Nabi SAW juga, membantu dakwah Nabi, menyokong harta dan seterusnya, luar biasa. Istimewa. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua kata para ulama, istana yang disiapkan Allah Azza wa Jalla untuk Khadijah di surga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan, karena selama menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah satu kali pun Khadijah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
25 tahun berumah tangga dengan Nabi, tidak pernah satu kali pun mengangkat suaranya. Pantaslah Allah sediakan istana di surga bagi Khadijah yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Nah, maka ibu-ibu ketika suami bikin sesuatu, mungkin sesuatu yang menjengkelkan, mau ngangkat suara, aduh, surumah di surga, ingat, Masya Allah, betul ya. Ingat rumah di surga, betul, subhanallah. Suami menyuruh ini, taib, sami'na wa ata'na. Selama itu bukan sesuatu yang haram. Selama itu bukan sesuatu yang melanggar dari perintah Allah dan Rasulnya, perbuatan durhaka, taat. Perintah mubah, sami'na wa ata'na. Disitulah ujiannya. Situ surganya tuh, subhanallah. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada seorang sahabat wanita, bagaimana keadaanmu di mata suamimu. Maka sahabat itu mengatakan seperti ini. Apa kata Nabi? Ungduri anti minhu. Lihatlah bagaimana kedudukanmu di mata suamimu. Kenapa? Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu, kata Nabi SAW. Perhatikan nih, subhanallah. Maka para wanita ingat, makanya para ulama salaf terdahulu, istri-istri ulama salaf mengatakan apa? Ketika kami berbicara kepada suami kami, layaknya seorang rakyat berbicara kepada rajanya masing-masing. Saking menghormati dan memuliakan suaminya. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, di masjid ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Saya minta maaf mungkin banyak kesalahan, semoga yang benar datangnya dari Allah, yang salah semoga Allah berikan maaf bagi diri saya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita. Ustaz, apa yang bisa disampaikan? Waalaikum. Untuk info berikutnya, insyaallah pada Sabtu Salam sama Pak Isi kemarin kan. Allah barik. Pembantu dia enggak? Hah? Pembantu saya di sini. Oh, dekat sini. Allah barik. Dalam golongan selamat. Insyaallah kita janji semoga kita tidak dalam sejarah Khutbah Jumat akan. Wassalamualaikum warahmatullahi Allah barik, Pak. wabarakatuh. Salam. Aja Ustaz. Dari Fatimah kan 6 ya Ustaz ya. Istri anaknya Nabi. Khadijah, maaf. Itu Khadijah 6 betul. Terus dari yang selain dari itu Ustaz, Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah 1. Ibrahim.